itu sempat pakai APD terus ini normal. Udah hilang Mbak Ce. Hilang sinyalnya ini. Sambil nunggu yang lain dulu, siapa? Mbak Yas dulu, Mbak Yas. Nanti moderator terakhir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aditya Sari. NIM-nya kalau nggak salah ingat 314. Ya aku masih ingat loh Mbak. Gimana Mbak ya? Iya, sekarang lulus 2010 ya. Lulus 2010. Oh iya toh. Mbak bareng Mbak kita nih ya. Dengan Mbak Yas ya. 2010 apa 2011 Mbak? Kita lupa aku. Kita simponya bareng nggak sih? Kalau simponya bareng berarti 2011. Simponya Mbak Yas bareng Fikran atau sebelum Fikran? Iya. Bareng Fikran. Bareng Fikran berarti 2011. Oh iya, 2011. Lali Mbak. Sesuai ya Mbak tiba ya. Terus muter-muter dulu. Suaminya siapa? Suami 3 tahun atau 4 tahun ya lupa. Suaminya sebenarnya asli Sragen juga Mbak, cuman rezekinya di luar pulau. Ikut suami ke Kalimantan 2 tahun atau 3 tahun lupa. Habis itu pulang. Wes magrok di rumah sampai sekarang. Suami yang sekarang ini wirawiri itu sekarang stay Sragen. Udah begitu. Di mana kegiatannya? Sragen nih. Praktek mandiri Mbak. Praktek mandiri sama freelance gak lali. Di rumah apa? Di itu tuh buat klinik. Rumah sakit toh Mbak Yas. Rumah sakit toh. Freelance-nya di freelance-nya seminggu sekali di GD rumah sakit di Molong. Sama ada klinik sama di praktek mandiri. Yaksi. Mas bahasa ngomong anak ya. Betul ya. Ya. Mbak Novi pamit ya? Enggak, Mbak. Kayaknya nggak bisa on, maksudnya nggak bisa fokus soalnya lagi ada acara. Nggak boleh ganggu. Dengerin aja dia. Sibuk, ibu konsulen sibuk. Sibuk konsulen, ibu bupati. Begitu, balik lagi ke Mbak Ce. Mbak Ce, balik lagi tadi Mbak Ce keluar. Makanya Mbak Tias tadi kedua ya cowok semua. Cowok cewek. Oh, cowok cewek. Ya. Ya, wes itu saya sekarang ya dengan ada ABK itu ini saya buat ya forum apa komunitas ya jenenge kan ndek ben senengane organisasi yang kene ya gawe sing komunitas berbagi yang sedekah itu Mbak ya, yang sedekah apa Mbak? Mbak Cak sering posting. Dulu awalnya healing motivasi ke TPA bareng SDW Buntut nanti berbagi itu di Jumat itu. Ini pasti orang tua ABK ini merintis. Emak-emak yang anaknya ABK gitu toh Mbak? Di sini kan terapi belum komplit. Jadi pengen Neng Solo. Wonogiri maksudnya nek sing komplit kan datang ke Solo. Tapi fisioterapi terus. Iya, dulu ya zaman Fatih itu ya saya wirawiri ke Solo gitu.
Terus ini kan pandemi ini ya sederhana ya online sekarang, pakai yang online. Ya, Dewi, saya tak eling-eling Dewi. Ya Allah, nggak berubah ya wajahnya Dewi. Masih sama wajahnya. Kirain berubah gitu loh. Waduh, berubah jadi apa, Mbak? Dewi, Lila, dan Muna. Trio, deh. Kamar Ahmad tuh. Oh iya. Kurang Sita. Kamar atas depan Orang itu ya. Sita, kiri Sita, Iya, Nindi ya. lumayan Atas ya. depan. Hmm. Ya kita kenalnya 2006 Mbak terakhir. Setelah itu kan nggak tahu lagi ya Mbak Cak ya. Ya Dewi itu sempat sebentar pakai saya. Lah Dewi kan 2006. 2006. Aku kalau udah 2007 udah nggak tahu lagi. Ya enggak. Itu Mbak Amel. Ya udah lanjut. Yuk lanjut siapa? Mbak Ani, Yas tadi. Mbak Yas tadi udah selesai tak Mbak Yas? Mbak Yas selesai. Ya. Nih Ani, Wah, terima kasih. Assalamualaikum Mbak dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya, saya lulus dari angkatan 2004 sama teman-teman. Begitu lulus langsung ikut suami ke Balikpapan. Hampir 4 tahun lebih. Terus habis itu dapat kesempatan sekolah, lulus balik ke Balikpapan lagi. Jadi sekarang di Balikpapan aja. Anaknya udah 2, yang pertama cowok kelas 4, kedua cewek TKA. Ya. udah ini ya sepasang berarti ya nih ya, cowok cewek ya. Ya, alhamdulillah Mbak. Yang ibu kotanya enggak pindah nanti Balikpapan gue ya. Bukan Mbak, masih tempat ini Mbak, masih hutan, yaitu mungkin tempat jin buang anak Mbak. Kaisa lah Mbak. Masih berapa ya, 1,5 jam dari Balikpapan. Kan Jomen dari ibu kota Kalimantan. Jadi orang pulang ke Jawa, pulang ke Kalimantan. Nusantara. Ya dulu pas di sini sempat sama Mbak Tias ya Mbak. Kita ketemu 2 kali ya Mbak di sini ya. Ya, jenengan main ke rumahku, aku main ke rumah jenengan ya Mbak. Iya. Ani, ya. Pas ke Jawa malah kita belum ketemu Mbak. Oh. Nah, ini pandemi ini sing Kalimantan rata mulai berarti. Pulang 2021 Mbak, pas sebelum peak yang kedua itu. Oh, ya pasti. Sampai ini lagi peak yang kedua ini. Mungkin besok, mungkin habis Lebaran kayaknya udah turun lagi. Ketemu Mbak Cak ya dulu itu ya Mbak ya di Sarjito itu. Iya, 2000 itu 15. Masih awal, saya masih ini Junior. masih sangat kerucuk-kerucuk. Belum Sama mau Nopi itu ketemu juga. mau tanya-tanya residen juga belum tahu. Dulu itu ini Mbak ya belum, masih demam aja ya dulu Dek Fatih itu ya Mbak ya. Kejang, pas itu kejang panas, kejang demam itu kan. Ya, itu kan belum ini ya Mbak ya, belum tahu sebelumnya kan nggak kenapa-kenapa ya Mbak ya kayaknya. Ya cuma memang delay, belum bisa angkat kepala gitu. Iya. Kalau sama Mbak Un ini, kita ketemu 2 kali ya? Kayaknya Mbak Un. Ketemu itu pas lahiran anak kedua. Kemudian bayen. Saya tahu. Oh iya, itu yang bayan aku. Aku bayen ke tempatmu. Oh iya ya. Iya.
Iya, iya. Aku pas di Jogja terus mbayan ke tempatmu nih. Iya, iya. Barengan soalnya ya waktu itu ya. Kita sama-sama sebaraan. Selisih 2 bulan aja. Ya, mungkin bisa dilanjut. Bicara dulu. Yo lanjut Kak, take over Mbak Urut ya. Mbak Uun monggo. Wah. Iya. Assalamualaikum teman-teman, mbak-mbak semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, sama ya lah, terusnya lah 2011. Terus jalan-jalan dulu, ketemu Mbak Yes di Jakarta. Sering bolak-balik masak bareng, bolak-balik kunjung-kunjung. Pokoknya hampir tiap weekend apa ya? Kontrakan ya Mbak Un. Sama Dewi dulu kan, sama Dewi ya. Pokoknya dulu di Jakarta 6 bulan. Mana? Sering Itu pokoknya tahun sering berapa, main Mbak gara-gara Un? Tahun berapa, Mbak Un? Tahun berapa itu? 2011 itu kan begitu aku Kayaknya nikah. ini ya. Kayaknya kita juga masih berhubungan tapi ya wis lali ya. Pokoknya aku nikah tuh aku Jakarta, Mbak Yes kok ya itunya ya. Ya, Udah rohnya deket, tempat kita lumayan deket lah ya, termasuknya ya. lumayan dekat, lumayan dekat. Depok sama inilah di jantung tuh paling setengah jam kalau naik angkot tuh udah sampai. Betul. Udah sering masak-masak bareng. Itu kayaknya waktu itu ada Mbak Novi juga deh kayaknya. Apa ya? Siapa ya waktu itu lupa ya? Siapa yang Kayak gabung? masak bareng lah ya. Kita tuh masak bareng sering gitu. Terus habis itu suami pindah, muter-muter aku jadinya pulang ke Cilacap. Terus sekolah, terus balik lagi ke Cilacap. Ya alhamdulillah nih sama lah kayak Ani, seumuran ya nih. Yang pertama cowok kelas 4, yang kedua ini 6 tak 5,5 tahun. Udah TK. Iya. Ya alhamdulillah lah. Di Cilacap rezekinya. Balik kampung, bangun nggak betah di kota besar, nggak betah. Orang betah. Kepriwek sih. Orang Macet, kepentak di jadinya kota. balik lah. Aduh, Itu kliniknya khusus absin. Oh, ya RSIA Mbak. Oh, Ibu RSIA. Ana. Oh, Uun di RS-nya Uun aja, nggak di RS lain. Oh, di tempat lain juga. Tempat lain juga sih. Tadinya 3, tapi terus ya wes 2 wae lah. Satunya Rezeki jauh anak. banget soalnya. Iya. Nggak nyanda waktunya. Anek Mas Edi ku nyandi? Hah? Mas Edi. Mas Edi di PWT. Oh, Purwokerto. Purwokerto. 1,5 jam dari sini. Ngantuk. Yuk lanjut. Yang lain biar kebagian. Monggo. Muna. Wah, anaknya demam. Oh, Aduh, habis pakai gambaran BB layar. Anakmu di swab, Mun. Aduh, Mbak kok tiba-tiba tadi sore barusan demam. Makanya tadi joinnya rada telat ngulang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang ketemu lagi sama mbak-mbak semua. Apa ya? Aku sekarang lagi di Malang posisinya. Lagi sekolah. Semester 7 lagi mumet garap tesis gak rampung-rampung. Kalau bocilnya 2, cowok semua. Kelas 3
Yang pertama kelas 3, umurnya 8 tahun. Terus yang ini yang kecil itu tadi, umurnya 5 lebih. TKA. Gitu. Terus apa lagi ya? Jarang pulang ke Madiun sekarang sejak di Malang. Soalnya ya rempong. Kalau dulu awal-awal sekolah itu kan anakku masih tak tinggal di Madiun, masih sama eyangnya. Terus pas sudah ada rewang baru tak bawa ke sini. Gitu. Muna PNS Madiun, Mon. Oh enggak, Mbak, saya bebas. Oh, bebas. Anu, suami di mana? Waktu itu sebelum aku sekolah aku sempat ikut ke ini sih, ke Sulawesi, di Sulawesi Tengah. Karena pas itu dia di BPJS. Terus habis itu aku sekolah, terus dia keluar juga. Gitu. Terus sempat di Malang, terus sekarang kerjanya jauh lagi di Halmahera lagi. Keliling. Iya, sukanya keliling. Di Halmahera atau Menun? Iya, Mbak, di Tambang sekarang. Oh, berarti dokter K3 ya? Ya, kayak ya, semacam dokter perusahaan. Muna suaminya UNS juga, kah, Mun? Aku lali. Iya, toh angkatan 2005. 2005, Mbak. Siapa? Orang ngerti. Siapa ya lali aku? Siapa ya, Mbak? Kan toh ya. Coba ki siapa? Siapa ya? Aku lali, Mbak. Ismawardi ya? Oh iya. Iya. Makanya aku tuh kan sama-sama UNS. Kalau sama-sama UNS kan harusnya kita tahu ya kan, keluarga besar juga. Iya, betul sekali, Mbak. Mbak ini nggak kondangan sih, ini nggak tahu. Oh iya, ya mau diulang. Sing sesama UNS kene Muna iki sing hadir. Jeruk Mbak Amel ya sama UNS. Beda fakultas. Beda Satunya fakultas. hukum. Aku ya UNS, Pak beda Cek ya fakultas. Satya UNS, satu fakultas. Oh iya toh, Ya Pak Ikhlas. Penggo toh, Mbak. Tapi ketemunya di Wonogiri, PNS Wonogiri. Sesama UNS ketemunya pas lari pagi tuh. Oh, mana lah, Mbak? Orai, Mbak. Enggak. Terus di kantin apa itu, di kantin yang rame enak itu loh. Yang di bawah pohon besar itu. Ini sastra, bukan? MIPA. Itu apa? Sekarang UNS kantinnya di mana? Apa food court? Minum. Di FK. Enggak, bukan FK, Mbak. Aku dulu tuh tak bela-belain pokoknya deket ekonomi yang sisi barat itu loh, Oh, Mbak. ya, sastra. Oh, sastra ya. Sastra berarti. Itu. Bulannya aduh berarti aneh. Aku bermipa, nek prites ki mipa. Golek-golek, Mbak. Golek apa, Mbak Ni? Golek-golek. Ben iso mlaku adoh lah, Mbak. Itu ngapain? Enggak dimasukin enggak? Ya, Muna. Ya, Mbak. Ada pertanyaan untuk Muna lagi. Wis konangan bojone wis ngerti. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, kalau aku seangkatan sama Muna, sama Rahma, sama Dewi,
Sita, tapi Sita belum gabung ya. Iya, Sita. Lulus 2012 itu terus awal tahun 2013 langsung di klinik di Magetan. Terus nggak lama itu ada PTT di Magetan, terus ikut PTT di Magetan. Lama sampai PTT itu sampai sekitar hampir 6 tahun. Terus ada CPNS ikut terima. Nah, terus sudah pindah puskesmas 3 kali. Sudah dilintasi 3 kali. Oh, karena jarang bukaan ya PNS. Buka hapus toh, saya buka hapus toh. Iya, jajan. Aneh itu ya, mungkin karena PTT udah lama di puskesmas ya, jadinya baru diangkat PNS itulah, kok terus dijadikan kampus. Jadi ya rodok, iya ya, senior rodok, ya agak menak, ini baru senior. Terus anaknya lahiran SD 4 kali, yang satu SD semua itu. SD semua 4 kali. SD semua. Yang Mantap. terakhir Wea kereta. Waduh, siap Bu. yang terakhir tuh takut banget aku Mbak Un. Iya, yang keempat ya, yang terakhir ya. Ya sudah apa? Rahimnya itu tinggal setipis kertas katanya. Ya Allah. Terus ya. Terus akhirnya ini sekarang udah MOW. mau Ada 3 sekarang kelas 3, terus yang kedua 5 lebih, umurnya 3 TKA, terus alhamdulillah yang terakhir itu dapat cewek, terus ya alhamdulillah udah lengkap. Oh, yang nggak ada nomor berapa nih? Yang Yang ketiga ya Lil ya? Ya nomor 1 yang nggak ada. Yang mana? UFD Di kosan ya, masih di kosan. Masih koas kurang setahun, terus kan naik turun Wardi itu akhirnya sering rembes. Hah? Akhirnya apa? Oh Sering iya. rembes. Oh, yang ketiga. Yang Yang pertama. Pas masih di Wardi, masih di Tikara. Yang nggak ada nomor 1. Ya nomor 1. Oh, yang nggak ada nomor 1. Terus berniat pulang toh, mau ambil cuti, mergane sampai rumah malah pecah. Ya, akhirnya habis air ketubannya. Prematur berarti ya? Preterm. Prematur 1 kilo. Terus seminggu, cuma bertahan seminggu, terus nggak ada. Itu awal langsung di puskesmas dan klinik, tidak pernah merasakan rasanya di rumah sakit. Jadi mau sekolah lagi ya lawangan. S2, ada S2 belum? Nah, ya, mungkin nanti ambil S2 mungkin. Gizi. Ayo ke Solo. Di Magetan terus, enggak kemana-mana karena suami juga Magetan. Kepala desa apa Bupati Pak? mari ngene, Pak. Maksudnya pengalaman Ya tahu, Ibu Iya, betul.
Bagaimana? Ini sekarang sekam, ya mudah-mudahan enggak jadi camat, masuk ke Dulu susah. ini ya, Dek. Ya, STPDN ya, lah. Ya, ya STPDN. Oh iya, nek karirnya STPDN camat lah, mestilah. Nanti tapi. Bentar lagi mungkin. Bentar lagi. Ya, pokoknya tak dukung calon bupati. Nanti setelah camat, ini bupati biasanya. Bupati. Iya, Mbak. ACC. Neng nek bupati ACC ya, ini kita ACC ya. Ya, Udah ACC, Mbak. udah direstui ini keluarga Cikara. Gaya banget. Nanti kita bikin tim ses. Iya, benar. Kita tim ses nanti. Nanti juga tim sesnya Pak Udah, Inas lanjut. Presiden 2030. Oke, amin. Doanya Mbak sampai ke presiden Pak Ikhlas ya. Iya. Iya. ACC, Mbak, ACC. Doa, Mbak. ACC saya, ACC, Mbak. Yuk lanjut. Siapa nih? Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewi lagi di mana? Oh, lagi jaga, Mbak. Oh, lagi jaga. Oh ya sudah, oke. Masya Allah. Cakep. Ini tuh saya Dewi. Ya dengarkan. Kan lulus bareng tuh, bareng Buna, Sita, bareng ya. 2012. Terus aku di Madiun di BP4 tuh kayak paruh. 2 tahun. Itu dari Tangerang kerja tahun, terus sekarang di Tangerang. Makan yuk, mana anak-anak. Maaf ya. PNS ya udah sampai sekarang masih di Puskes aja. Di mana? Langsung Mbak di Ciputat. Oh. Dewi PNS di Ciputat. Ya, di Mbak, Tangerang Selatan. Cuman rumahku Ciputat ya. Udah 3 kali pindah ini juga sama. Tapi aku masih produk Mbak, staff dokter WM, nggak jadi punya jabatan nih. RS apa puskesmas Dewi? Puskes. Oh iya. Terus ya udah di sini udah 7 tahunan. Anak yang pertama cowok 6,5 TKP. Yang kedua cewek 2,5 tahun. Bojomu sih orang WNS bukan? Bojonya orang WNS? Enggak. Orang Surabaya. Terus dokter juga Dewi. Dokter. Teknik. Oh. Kalau yang deket-deket Jabodetabek aku mau tanya. Kali aja nanti suamiku dipindah juga. Oh iya ya. Dulu Mbak pernah di sini tuh aku pernah ketemu Vivi. Sikat gigi loh. Ketemu. Sikat gigi dulu lah. Udah paling kalau pulang kampung aja kemarin ketemu Sita, Lila, cuma sesekali aja. Oh, ini Vivi bareng ya? Oh iya Vivi. Iya Mbak. Vivi, Anita nih di Anita ya. Nah itu gak ngerti kabar aku Anita di saya. Udah saya atur lah. Berarti dokternya jaga malam shift-shiftan ya, Wi ya? Ada rawat inapnya. Ya. Ya, kebetulan tempatku rawat inap jadi ya shift. Oh, jaganya 24 jam. Berarti dokter Ya jaganya. Mbak. Dikasih. Dokternya banyak berarti kan ya kelasnya. Anak puskes yang enggak 24 jam ada. Sempat dulu pernah ke situ, nah sekarang pindah yang ada 24 jamnya. Jadi ya oke dijaga sih lah ya. Connect. Di Lucia itu puskesmas Koja itu dokternya piro dewe guys. 10 kok piro. Nah situ berapa? Ini kan harusnya kemarin idealnya itu 8. Lah ya banyak. Terus ada yang pindah karena ada rumah sakit baru jadi cuma tinggal 6. Jaga dokternya cuma 6. Ya banyak ya termasuknya lumayan. Ngono kiri paling siji paling baru 1. Rawat inap itu cuma 2 atau 3. Tapi rawat inap minimal 6 atau lebih. Ya udah yang ngerasain aja di kota biasa di kota.
pulang kampung dalam banget nggak pulang setahun sekali paling. Betul tuh neng kota besar wi. Aku Rasan ya di kota besar ya. iya banyak hiburan. Iya. Kira betah. Macet deh sing ra betah. Yo. Rahma. Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa? Iya. Halo, Dek Baron ya. Ini Dek Baron. Yang ketiga ini Mbak. Kelas berapa, Dek? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Ya. Enggak. Ini Rea kelas 3. Gede semua ya. Kelas 6 SD. Masnya. Sekarang saya ada di Purwakarta, Jawa Barat. Belum bisa bahasa Sunda, Pak. Wong Jawa Barat tapi saya tetap Surabaya ya, Mas. Ya, saya bisa ngomong Sunda aku. Nek pelajaran bahasa Sunda angkat tangan. Tapi anak-anak lahir di situ. Enggak, yang 2 lahir di Solo, Mbak. Yang ini yang lahir di sini. Ya. Berarti yang pinter itu yang dewe bahasa kecil Sunda lahir gue. di sini. Iya, ini. Anak Sunda ini, anak Purwakarta Anak ini. Sunda. Bahasa Sunda itu gimana? Ya. Sekarang di sini untuk suami aja, Mbak. Paling izin praktek mandiri gitu aja. Fleksibel. Lebih ke ya main aja lah sama apa? Penulis sekarang, penulis. Penulis. Oh. Ngelatih anak-anak ini loh, ngelatih anak saya buat ikut nulis, jadi ibunya nulis duluan. Jadi ngajakin anak saya nulis gitu ceritanya. Suami orang WNS juga ya? Rahma tuh orang WNS ya suaminya ya? Enggak, Bukan, Mbak. orang ITS. ITS. Oh iya deng ya ITS ya. Kakak kelasnya Rahma ya kayaknya ya Mak. Ya. Kakak kelasmu ya? Iya. Iya kali. Saya di sini sama Mbak Ika. Sama-sama di Purwakarta. Oh iya. Mbak Ika. iya. Ya. Mbak Ika. Ya udah dekat rumahnya, dekat dari sini Mbak Ika. Mbak Ikan itu harusnya ngapa kan ya? Mbak Ikan itu kan aslinya ngapa kan ya? Bekasi. Bekasi dia. Oh Bekasi ya? Mbak Ikan Jakarta. Oh iya. Ya karena sering kalah sama Afi jadi ngapak. No. Di sini tinggal di desa sih Mbak, di Purwakarta desa sih. Tinggal di Enggak desa. lah, ya kan ada stasiun toh di situ. Ada 1 stasiun kecil, belum tentu dilewati semua kereta. Jadi kalau masih banyak sawah situ ya? Masih. Iya, masih. Kabupaten sini Mbak. Iya, jalur kereta Kabupaten. ini Purwakarta ini sawah-sawah tuh ibaratnya. Jadi kalau ada info mudik macet lah itu biasanya ada disebut tuh Sadang Purwakarta di Cikopo itu loh, sekitar Cikopo. Oh Cikopo. Sekitar situ. Cikampek. Iya itu aja Mbak, saya Mbak di sini Mbak, damai di desa. Ahli parenting berarti yang mendidik waktu untuk anak banyak. Waduh. Ya semua ya berarti ya. Mbak Amel yang belum. Iya, Konge Amelia Agustina. Aku tak ini loh, apa namanya, tak record. Jadi nanti kalau kangen bisa dibuka ya. Ntar tak upload di mana? Tak upload di YouTube-ku. Enggak ya, aku juga punya YouTube buat anak-anak. Siap, Ibu dosen. Emang begini Ibu dosen. Tapi janganlah, ini tidak ada nuansa akademisnya, Mbak.
Besok kalau sudah ada materinya. Maksudnya tak download tak ini di YouTube biar teman-teman bisa ngelihat, biar Mbak Ce kalau kangen bisa ngelihat acara hari ini, nggak ya Bang? Biar memotivasi yang lain buat nanti kalau ada datang lagi ternyata seru gitu kan. Si Kostikara pagi hari, siang hari, malam hari. Kenapa ya? Mbak Amel sekarang di Solo, lulusnya kan telat ya dulu, taulah kalian. Sering ulang, apalagi sering ketinggalan, ngikut adik-adik, gitu. Di mana ada pelajaran sulit, di situ pasti Mbak Amel ngulang gitu ya. Yang nggak sulit juga ngulang sih. Iya, jadi kalau pas nikah itu kan memang belum lulus ya, baru esket. Setelah itu hamil, ternyata abortus. Nah, mendekati mau lulus itu hamil lagi. Nah, di situ karena flag juga yang anak pertamanya Mbak Amel. Jadi Mbak Amel itu tinggal satu waktu itu, koasnya tinggal THT Mbak. Jadi waktu itu saya THT tinggal 1 minggu ujian, ternyata positif hamil dan flag. Akhirnya udah langsung nggak mau ngelanjutin kan, nggak berani karena dapatnya kan lama, dari yang hamil pertama itu sampai ke hamil berikutnya kan emang lama sekali. Bahkan cucung pertama itu kan bukan dari saya Mbak, cucung pertama itu malah dari adik saya. Jadi nikahnya Mbak Amel duluan karena lama kosong, jadi cucung pertama itu justru malah dari adik saya seperti itu. Nah makanya karena ketakutan itu akhirnya nggak lanjut koas sampai 7 bulan. Karena memang waktu itu flag lagi. Waktu pas yang hamil kedua itu memang flag lagi. Sudah mau, maksudnya sudah takut lah. Jadi waktu itu pas flag itu udah di rumah aja. Sampai yang jenguk pun juga nggak berani kita tengok, nggak berani masuk ke rumah karena saya benar-benar nggak berani turun dari tempat tidur. Makan aja ada yang Pak suami yang nganterin ke kamar, terus ke kamar mandi aja digendong waktu itu. Yang anak pertama aja. Sampai bener-bener 8 minggu ya, 8 minggu itu sih ya, dari usia 6 minggu ke 8 minggu itu bener-bener bed rest total di tempat tidur waktu itu. Sambil doa, ya Allah, moga-moga 8 minggu masuk, bisa denger detak jantungnya, gitu dulu doanya. Saking lamanya nggak dapet doanya kayak gitu. Udah itu, ya Alhamdulillah dapet 8 minggu, udah bener-bener nggak ada flag lagi, ke dokter, dan ketemu detak jantungnya itu tuh nggak bisa dilupain, denger detak jantung. Nah, ternyata setelah hamil anak pertama, jadi malah kejar setoran. Jeda 18 bulan, dapat anak yang kedua, jeda 21 bulan, dapat anak yang ketiga, jeda 22 bulan, dapat anak yang keempat. Jadi anaknya 4, perempuan laki. Jadi udah 2 pasang. Udah 2 pasang. Mau nambah lagi? Enggak, udah cukup insya Allah. Sudah udah kasihan suaminya, udah kasihan, udah Mel, udah Mi, kasihan nanti Umi nambah, enggak nanti enggak tidurnya kurang terus tiap malam katanya gitu. Terus kalau aktivitas semenjak Amel lulus itu kan sempat di Rumah Sakit Banyu Bening, sempat jadi dokter di PMI, sempat di klinik-klinik kayak gitu, sempat sampai akhirnya ada bukaan dosen di UNS itu. Dulu juga di UNS itu bukaannya bukan karena prestasi ya. Jadi waktu itu UNS itu karena ada peralihan kurikulum. Jadi kurikulumnya itu kan peralihan dari kita yang konvensional ke KBK. Sekarang kan sistemnya KBK. Jadi butuh dosen banyak pada saat itu, dosen kontrak banyak, sehingga siapapun yang daftar itu akan keterima. Nah, makanya Mbak Amel itu daftar. Jadi semua kita yang daftar tuh keterima waktu itu. Sampai akhirnya keterima, nah baru mulai dari keterima itu. Dapat kesempatan sekolah S2, dapat kesempatan sekolah SPGK, sekarang juga lagi sekolah S3. Karena kalau dosen kan tuntutannya gitu ya. Sekolah terus karena memang dalam rangka akreditasi. Jadi disuruh sekolah terus. Sekarang juga lagi semester 3 disertasi buat S3-nya. Ya. Jadi sudah jadi orang Solo, sudah insya Allah
sudah inilah di Solo aja. S4 nggak ada? Nggak S4 Mbak. Prof. S teler. Oke. Jadi itu sekarang ya jadi KTP-nya juga Solo. Sudah insya Allah sama anak-anak juga di Solo, Pak Ikhlas juga di Solo. Gitu. Begitu. Halo Mbak Septi. Maaf baru gabung. Iya, hampir lupa. Kayaknya malam baru bisa gabung. Apa kabar? Halo, alhamdulillah. Apa kabar Lula? Lula ya Mbak Septi? Lula itu lagi main di luar, kasih cerewet dia. Doain dia ini lagi hamil berapa aku nih? 6 bulan. Alhamdulillah. Iya, G4 ini. G4. Iya, makanya Pak jalannya jauh gitu. 2 kali BO aku, Mbak. Oh iya, Mbak. Oh. Setelah yang Lula itu. Ya, setelah yang Lula. Ya hampir sama kayak Mbak Amel sih waktu dengar detak jantungnya tuh. Wah, bahagia ya, Mbak. Bahagianya. Udah deg-degan kan? Aduh dok, saya tuh deg-degan loh dok. Saya 2 kali dok ini BO kan. Terus, alhamdulillah yang ini sehat nih, detak jantungnya kedengeran. Yes. Kayak gitulah Mbak ya rasanya ya kalau udah pernah ini abortus. Iya udah pernah abortus bener Mbak. Ya Mbak Septio. Apa? Ya, ini tadi udah perkenalan ulang, sekarang perkenalan. Mbak Septi di mana sekarang? Ya Mbak, selama keluar dari Tikara itu kemana aja Mbak? Oh ya Allah, panjang. Lama ini nggak ketemuan nih. Iya, keluar dari Tikara itu, ngelinik itu loh di Jakarta, di Balaraja kan. Di Tangerang. Itu kan aku sumpah dokter 2009 ya. Itu udah mulai ngelinik 2010. Nah, ngelinik setahun atau nggak sampai setahun keterima PTT kan di Sumbawa. Keterima PTT di Sumbawa. Terus di Sumbawa itu 2 apa 3 tahun gitu. Karena terus nggak bisa perpanjang, kalau mau perpanjang harus PNS kan, dan aku nggak mau PNS di sana, jadinya aku pulang balik ke Jember. Terus balik ke Jember di Larissa, di Jember jadi dokter di Larissa dari 2013 sampai 2016. Nah di Jember di tengah-tengah itu, ya ini. Ketemu suami kan dijodohin sama Rohmah itu suami. Oh, dijodohin. Iya, suamiku siapa? itu. Oh, Mbak Rohmah ya. Mbak Rohmah, iya. Oh, 2003 ya. Jadi kami punya kakak ipar yang sama. Suamiku itu gitu. adiknya iparnya Mas Ari, Andika itu loh, Andika Ari itu loh. Orang Sukoharjo berarti. Hah? Orang Sukoharjo. Anunya Mbak iparku. Kalau suamiku asli Wonogiri, Mbak, Wonogiri. Iya, Ya ampun, Wonogirinya mana? Jangan-jangan tetangganya Mbak Cak nanti. Iya, itu sudah. Mampir. Aduh, yang Wonogirinya mana ya? Enggak pernah mudik itu. Aku mudik sekali sebelum corona. Tapi aku lupa daerahnya, dan saudaranya di Boyolali juga banyaklah di Jawa Tengah situ. Kakak sih. Nikah itu sempat LDM kan, aku sempat di Jember nyelesain kontrakku sama Kimia Farma. Sempat di klinik Kimia Farma juga. Terus nikah LDM setahun, Alula umur 3 bulan, pindah ke Bontang. Di Bontang ini freelance gitu. Berapa bulan ya sampai selesai aku ASI eksklusif kayaknya 3 bulanan. Terus keterima TKD di Puskesmas. Jadi sekarang TKD di tenaga kontrak di Puskesmas deket sini. Itu. Begitulah sampai sekarang. Alhamdulillah. Ani balik papan ya, Ani ya? Iya, Mbak.
Kemarin tahu rencana mau jalan Ayo ke Bontang tapi yuk. jadi katanya ada jalan yang rusak Mbak, jadi agak panjang lagi. Iya. Jalan yang Samarinda Bontang itu yang parah. Iya. Kalau Bontang Balikpapan Samarinda udah enak, sekarang ada tol. Iya. Itu kalau nggak salah namanya ada putih-putihnya itu apa itu ya? Lemah. Kali putih. Apa? Minyak kayu putih, Mbak. Nama Bontang yang sebelum hutan itu namanya apa, Mbak? Apa? Bukit Soeharto apa? Nggak ngerti apa? Di Samarinda kok. Oh, Samarinda apa ya? Apa ya? Tenggarong. Apa lain? Pernahkah ke sana? Nah, kan aku dulu di sana, Mbak, 2 tahun. Oh iya, Deng. Iya, baru inget aku. Iya. Di Samarinda ya? Iya. Waktu aku masih PTT, waktu aku masih ngelinik kayaknya ya itu di. Ya, kan balik bener dari mampir rumahnya Tias juga. Iya. Ini loh, sini. Nah. Malu kan? Belum tidur dia. Soalnya besok hari Minggu. Ya? Di sini jam 10. Septi kayaknya pernah ketemu Pasca ya waktu itu ya? Oh iya. Pasca ya? Kalau aku di sini tinggalnya itu dekat sama rumah dinasnya Pasca ini. Aku jadi kodim. Jadi sempat ketemuan sama Pasca. Terus dia pindah Samarinda juga sempat ketemuan. Sekarang Pasca di mana ya? Bogor ya? Kotak. Ada kayak Cari kotak. Dekat sama Afi. Oh iya. Ini Dewi ini kah? Masih praktek kah? Ini malam. Tangsel. Lagi di nikahan. Alah, kok pakai masker? Jaga Mbak, jaga. Itu tuh kamar mandi, ya Allah, ditutup dong, tolong dong. Kerucilnya pada tidur semua ya? Belum, Masya Allah Mbak. Ini makanya sambil ngomong 4 anak ini. Kalau Rahma dia mana? Jawa Tengah ya? Purwakarta. Oh, Purwakarta. Purwakarta, Mbak. Di Purwakarta sama Mbak Ika. Mbak Ikan. Oh iya, Mbak Ikas ya. Mbak Ikan apa Mbak Ikas? Mbak Ikan. Mbak Ikan. N. Mbak Ikan. Nek Mbak Ikas di Jakarta, Mbak Septi. Pegawai apa Kemenkes ya, lupa. Kemenkes sudah ini mutasi. Oh, berarti nanti aku kalau mudik Wonogiri ini harus mampir ke tempat Iya, baca ini. harus sowan saya. Jangan lupa ya ditraktir ayam bakar insyaallah. Ya, kalau aku udah 2 tahun lo nggak ke Jawa ini, udah 2 tahun. Covid nggak pulang berarti. Aku nggak berani pulang. Covid ini. Jadi masih dipupuk ini Uun Kela nih, rakuan bisa pupuk iki. Ya. Ya, Sita iki sarane lagi. Sita. Iya. Mana ini Sita? Udah dicas. Nggak ada. Udah habis, Mel. Iya. Sita Alhamdulillah. Berarti sudah semua ya perkenalannya nggak sebentar, ternyata panjang kali lebar. Semoga Sita, Mbak. Nggak tahu Sita, Mbak Amel, Sita. Sita, ayo Sita. Ya, mana Sita? Ini dulu perkenalan ulang Sita. Ya, ya, Assalamualaikum. Ya Allah. Maaf baru masih kelang tadi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini kenalan kenalan gimana kita lambat? Kenalannya, sekarang di mana? Aktivitas sehari-harinya apa? Putranya berapa gitu. Oh gitu ya. Alhamdulillah masih di Madiun. Dari
dari lulus kemarin dari Solo itu pulang sempat ngelinik ke Bogor 1 tahun, terus keterima CPNS di Madiun sampai sekarang masih di Madiun. Sekarang masih di UGD Rumah Sakit Caruban. Monggo kalau mau kalau pas lewat Madiun, biasanya kalau mau ke Surabaya, monggo mampir Madiun. Kemarin sih di Madiun sama Muna, tapi Muna sekolah ya. Orang ngirimi aku GoFood ya, enek kok Madiun ki sapa ya? Tahu baca. Belum ketemu loh kayak untuk selat. Sinten baca ternyata. Enggak ketahuan. Tuh Gojek orang ada tulisannya, Gojeknya sing nampa anakku. Baru Caruban apa Madiun? Madiun deng Madiun. Oh, Madiun. Wah. Ini ya Seli ngono, dokter Seli ngono. Kira dari sini. Aku nggak tahu nih alamatnya Mbak di mana. Untuk ini anak baru 2. Baru 2. Nambah lagi. Mantap. Nambah lagi. Nambah lagi nggak ya? Ya, insya Allah kalau dikasih. Terus apa nih ya? Apa lagi ya? Umurnya berapa yang gede? Yang gede. Umurnya 6 tahun sama 1 tahun. Nggak jauh soalnya. Gas kayak Amel itu setahun. Dinasnya di mana sih, Ta? Gimana? Dinasnya di mana, Mbak Tias? Dinasnya di mana? Dinasnya di Rumah Sakit Caruban, Mbak. Mas sudah berapa tahun ya? 5 tahun di Caruban. Sama Dokter Silvi. Iya, Mbak Silvi. Dokter Silvi, tapi Dokter Silvi pindah, Mbak. Pindah ke puskesmas sekarang. Oh, saya yang puskesmas. Ya. Sempat satu GD sama Mbak Silvi, tapi Mbak Silvi pindah, Dokter Silvi. Nek dokter rumah sakit dari puskesmas sih biasanya dibuang. Nah, nek Mbak Silvi pengen pindah soalnya. Ale mesti kan CP-nya ke rumah sakit. Lama apa dari awal di UGD terus bosen. Mbak Silvi pasti jaga malam sampai mau pindah itu, akhirnya dia wes aku tak di puskesmas aja enak. Iya. Nggak jaga malam katanya. Ya, aku peserta terakhir kayak. Di grup Mbak Istika nanyain belum selesai ya katanya. Mbak Istika. Ayo Mas aja. Ini ya, punyanya Bu dosen kan ahli tipsnya. Tak buat 5 jam loh. Tak buat 5 jam dari jam 6 tak buka tadi. 5 jam berarti sampai jam 11. Wes, yang mau kangenan sampai jam 11 monggo. Aku tanya bu gurunya mana katanya. Bisa jadi muridnya Bu Amelia, Dokter Amelia. Amin. Tapi mahal sekarang berapa UKT-nya ya, UNS? Mahal, Mbak. Sekarang tuh kalau kita nginget kuliah kedokteran zaman dulu nggak sanggup sekarang. Iya. Berapa Mbak? SPMB juga mahal. Sama aja. Iya. Karena kan ngikutin penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua. Standar paling murah pun udah tinggi gitu loh, Dek. Kecuali memang benar-benar miskin ya. Kecuali dia dapat bidik misi, Mbak. Dapat bidik misi kan bisa memang bersih 0%, nggak ada yang. Jadi beasiswa bidik misi. Tapi kan untuk dapat bidik misi itu ya memang benar-benar ada dilihat penghasilan orang tua, dilihat rumahnya gimana, dilihat panjang prosesnya.
Berapa Mbak Amel? Macam-macam Mbak Yas. Tapi SPP-nya di kisaran paling murah itu per semester 16 juta itu yang paling murah ya. Hah? 16 juta. 600.000. Kita dulu kan 400, 500, 600. Itu udah termasuk praktikum itu 500. Kalau non kedokteran berapa Mbak? Sama, tinggi juga. Nggak jauh beda. Berarti memang biaya pendidikan segitu ya sekarang ya? Naik. Apalagi UNS sekarang udah PTNBH. PTNBH itu udah kayak UGM gitu loh. Oh kayak ini ya, kayak kalau rumah sakit tuh kayak BLUD gitu ya? Iya. Jadi perguruan tinggi, PTNBH itu perguruan tinggi non badan hukum. Jadi dia kayak udah wira swasta gitulah ya. Maksudnya udah bisa ngurus semua sendiri gitu, udah mandiri. Nggak udah. Negara itu kayak udah nggak bisa ngurus ya, suruh ngurus sendiri. Mbak Istika tuh Mbak Istika. Iya. Halo. Aku pun pangling lo ngerti Istika. Ya Allah, Mbak Istika belajar sepertinya. Luar biasa Mbak Istika. Belajar. Malam minggu rajin belajar. Lanjut, saya dengerin aja. Istika udah semester berapa, Kak? Masya Allah, barakallah. Wes, sedikit maknyuk itu bentar lagi. Giliran Istika ini. Di mute. Perkenalan ulang ini. Kenapa, Mbak? Baru masuk. Gimana? Perkenalan ulang. Keluar Tikara perjalanannya bagaimana? Oh, ya. Saya bentar. Printernya ngecek. Jadi, apa ya? Habis keluar dari Tikara kerja di Gemolong. Terus nikah. Terus sekarang sih ini apa namanya lagi sekolah lagi PPDS anak di Solo. Semester 7, bentar lagi selesai. Rasanya kalau udah semester 7 tahun depan. Nggak lama lagi. Nggak lama. Itu anak alhamdulillah 1, belum nambah lagi. Sama lagi ya. Kos apa Laju? Oh, ada kos-kosan juga biasa. Nah, kalau kos, kalau longgar yang Laju. Molong. Masih Sragen kah? Masih Ngemolong, Sragen. Berarti anak baik berarti. Oh. Apalagi kan ini ya, PNS di Sragen. Oh, enggak, swasta aja. Oh, enggak, PPDS mandiri atau PPDS dari rumah sakit swastanya? Mandiri. Oh, iya. Mandiri. Ya, gitulah. Apalagi sekarang zamannya COVID. Gitu ya, santai gitu ya, bisa PP sih. Situasi. Suami di Gemolong. Suami di Gemolong. Berarti sering ketemu Mbak Tias dong? Enggak pernah. Enggak pernah. Pokoknya sibuk Bali, PPDS anak sibuk. Tahun lagi itu nongkrong gaweane. Habis gini. Tuh kan. Ini yang itulah Mbak, kehidupan PPDS. Apalagi yang ini ya banyak kerjaan lah.
Gitu. Gimana, sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Mbak Uun yang lagi isoman hari ke-8. Oh, Mbak Oh. Ya udah semua ya. Ya wis digongi reka-rekae apa? Alhamdulillah. Hikmah malam ini. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim ya dengan ya hikmahnya di pandemi ini semua kita dipaksa untuk belajar teknologi, kita bisa dipertemukan secara on air daring gitu ya, kita bisa reuni elemen bayangannya ketemu sekarang lewat online gitu. Dan semoga juga tidak mengurangi pahala silaturahim kita ya. Kita sudah meluangkan waktu, diringankan langkah kita, dimudahkan untuk bisa online bersama. Ya, itu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Di sini saya cuma mengingatkan saya sendiri ya, jadi di sini tadi petualangan setelah keluar dari Tikara bermacam-macam di perannya saat ini bermacam-macam, dimanapun peran kita jangan sampai lupa tugas kita. Pelajaran asistensi agama Islam, tugas kita di dunia adalah sebagai untuk beribadah. Sebagai beribadah dan khalifah di muka bumi gitu ya. Jadi apapun peran kita hubungkan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat gitu ya. Jangan sampai ketidakhadiran kita itu menjadi kebahagiaan orang lain, jangan sampai seperti itu. Tapi jadikan kehadiran kita itu memang dinanti-nantikan oleh orang lain. Jadi kita memakai prinsip bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan apapun yang kita berikan kepada orang lain, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik untuk kita sendiri. Jadi ketika dalam kerja kita, dalam aktivitas kita, mendidik anak dan sebagainya itu mesti ada naik turunnya. Kita ingat hadis-hadis itu gitu. Ketika kita membebaskan kesulitan orang lain, maka Allah nanti juga akan membantu kita ketika kita dalam kesulitan. Seperti pohon kelapa itu kan satu pohon tapi banyak sekali, semua bagian tubuhnya itu bisa bermanfaat gitu. Itu semoga kita bisa menjadi seperti pohon kelapa itu, kita bermanfaat. Kita mempunyai profesi basic dokter ya, yang secara kasat mata mesti sudah profesi kemanusiaan gitu. Misalnya selain itu juga kita sebagai ibu juga, jadi kita multifungsi, multi peran itu kita, semoga kita dimudahkan untuk menjalaninya, bisa tawasun gitu ya, di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, nanti di sini sudah punya passion masing-masing, nanti di silaturahmi selanjutnya bisa berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya gitu ya. Ada yang concern di keilmuan, ada akademis, ada concern di parenting, ada concern di tadi penulis, pokoknya komplit lah. Ini baru berapa? Baru 11. Nah,
Nanti anggota grup itu ada sekitar lebih ya 20. Nanti semoga silaturahim ini bisa berlanjut sampai kapanpun. Ngaten nggih. Amin, amin. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan. Selanjutnya kapan? Kapan lagi kita bertemu? Ya, ganti upload Mbak Amel, pengen kapan lagi kita rencanakan kopdar. Siapa selanjutnya Inge? Selanjutnya Inge ngaceng mau ditunjuk ya. Berarti sing nunjuk sing aku berarti setelah saya. Ada lagi Mbak Amel baru ke belakang. Oke. Sudah lumayan ya, sudah 2 jam, hampir 2 jam kita bersuang. Nah, tidak ada, kita tutup dulu. Ada lagi? Ada closing statement? Closing statement. Udah Mbak, udah terwakili sama Mbak Ce. Ya. Yes, siapa yang nutup? Amelia. Mel? Mel belum kembali. Oh, belum kembali tak. Itu kita tutup aja nih. Silaturahim kita malam ini. Kita doa doa apa Lora? Kafaratul majelis, Mbak. Betul, satu dunge. Oh iya, apa kuwi Mbak? Lali. Doa Robito. Oh iya, doa Robito. Ya, ya ampun. PR itu berarti Mbak, dituntun, Mbak. Kita mengaminkan aja, Mbak. Saking ngapale ya lali ya biar. Lah iso kusuk nggak. Wis ke PR minggu ngarepe ngapalke doa Robito. Robito ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis saja, nek nanti lali kebangetan nih. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas lagi. Istirahat dengan suami. Boleh beraktivitas dengan suami. Kita semoga ada kesempatan lagi untuk bertemu lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua.